Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, saya menyapa Bapak Ibu P3K yang sudah berhasil meraih impian menjadi seorang ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, yang mana Bapak Ibu setelah diangkat benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan tugas untuk bekerja dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer dan P3K selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Di sini ada satu pertanyaan Bapak Ibu, yang mana informasi ini dimuat oleh jpnet.com pada Senin 29 Januari 2024. Informasinya yaitu, bisakah P3K 2023 terima THR dan gaji ke-13? Maka berdasarkan pertanyaan tersebut Bapak Ibu, ada penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk mengetahui apakah menerima THR dan gaji ke-13 dan apa kira-kira penjelasan dari BKN terkait dengan P3K 2023 terima THR dan gaji ke-13, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya setiap informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnet.com Jakarta memuat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan para P3K. Sebanyak 527 guru honorer berstatus prioritas 1 P1 di Kabupaten Deli Serdang telah mengantongi SKP 3K 2023. Ini informasi Deli Serdang Bapak Bia yang dimuat oleh jpnet.com Jakarta. Mereka dikontrak per 1 Februari 2024 sampai 31 Januari 2029. Terhitung mulai tanggal atau TMT pun dihitung per 1 Februari 2024. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Suharmen, mengungkapkan penghitungan gaji P3K dimulai berdasarkan tanggal surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kapan gaji aparatur sipil negara dan status P3K dibayar, itu dilihat dari tanggal SPMT, bukan TMT ya, terang Deputi Suharmen kepada jpnet.com pada Senin 21 Januari 2024. Dia mencontohkan misalnya TMT 1 Februari dan SPMT 2 Maret, berarti gajinya dibayar mulai April. Soal tanggal SPMT ini lanjutnya merupakan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Penentuannya ini disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Itu sebabnya tanggal SPMT setiap daerah beda-beda. Dan itu masih suatu hal yang lumrah Bapak Ibu ya. Tetapi ini terkait dengan gajinya, sebagaimana biasanya bahwa kapan terhitung mulai tanggal berlakunya, maka jelas dari situ juga dihitung penggajiannya. Karena begitu terbit SK-nya, lalu berdasarkan SPT-nya itu, para P3K melaksanakan tugas, maka tentunya juga finansialnya terhitung mulai tanggal berlakunya SK. BKN, ujar Deputi Suharmen, tidak bisa memaksakan Pemda harus menentukan tanggal SPMT kapan. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu, karena memang dalam hal menetapkan SPMT itu yang berhak adalah para PPK atau pejabat pembina kepegawaian daerah. Maka suatu hal yang wajar kalau BKN tidak memaksakan terkait dengan SPMT ini kepada pemerintah daerah. Semuanya tergantung Pemda,
tetapi kami tetap mengimbau agar Pemda secepatnya mengangkat P3K yang NIP 3K-nya sudah diterbitkan BKN agar ASN P3K bisa menerima hak-haknya, tuturnya. Secara terpisah, Dendi Nurwega, guru P3K 2021, menceritakan pengalamannya. Saat itu, TMT-nya dihitung 1 April 2022, sedangkan SPMT 1 Juli 2022. Mereka dibayarkan gaji pada bulan Juli, sehingga tidak menerima gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR. Nah, ini adalah satu pengalaman yang berharga yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan para P3K yang lulus tahun 2023 yang segera diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Seandainya SPMT Dendi dan kawan-kawannya ditetapkan 1 Mei atau 1 Juni, mereka bisa menerima THR serta gaji ke-13. Kenapa? Karena pada saat pencairan itu, mereka sudah melaksanakan tugas sebagaimana wajarnya seorang aparatur sipil negara. Namun Dendi dan kawan-kawannya bisa memaklumi kesulitan Pemda sebab kebijakan dilakukan karena kesiapan anggaran daerah. Kami juga ikhlas tidak digaji April, Mei, dan Juni karena memang Pemda terbatas anggarannya, ucapnya. Oleh karena itu, kata Dendi, bagi guru P3K 2023 yang ingin merasakan tunjangan hari atau THR dan gaji ke-13 2024 harus melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah atau Pemda. SPMT harus ditetapkan 1 Februari atau paling lambat 1 Maret. Jika lewat tanggal 1 Maret, sudah pasti tidak bisa mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Nah, Bapak Ibu, itu tegas disampaikan Bapak Ibu, berarti ini adalah satu hal yang logika. Tentunya karena diprediksi tanggal 31 Maret atau 1 April pencairan THR, maka apabila seorang ASN P3K ditugaskan sebelum itu atau di SK-kan sebelum itu, dan TMTSK-nya berlaku sebelum pencairan itu, maka jelas mereka berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Intinya kata Dendi, THR bisa diterima P3K 2023 bila sebulan sebelum Idul Fitri sudah menerima gaji perdana. Namun, sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan Pemda ya. Jadi saya juga yakin kalau anggarannya siap Pemda akan mempercepat pengangkatan P3K. Pungkas guru P3K, mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Cipatujah, Tasikmalaya ini. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apakah para P3K lulusan 2023 mendapatkan THR dan gaji ke-13 2024. Ingat apa yang telah dijelaskan melalui informasi Bapak Ibu bahwa apabila seorang ASN P3K lulusan 2023 ditugaskan 1 bulan sebelum pencairan dana tersebut baik THR maupun gaji ke-13, maka otomatis berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.